Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Warta Jemaat GKI Ngurah Minggu 23 Agustus 2020 sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Budi Bunarto beserta segenap tim yang melayani ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mulai tanggal 26 Juli 2020, Majelis Jemaat dan Komisi Anak GKI Ngurah telah menyediakan ibadah online sekolah minggu. Dihimbau kepada segenap orang tua anak untuk mendukung dan membantu agar anak-anak dapat mengikuti ibadah online anak. Yang ketiga, diberitahukan mulai tanggal 6 September 2020, GKI Ngurah akan mulai melaksanakan ibadah di gereja. Jemaat yang mengikuti ibadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, dan duduk di tempat yang telah disediakan. Yang keempat, Persembahan Bapak Ibu bisa disalurkan atau diberikan melalui kotak yang sudah tersedia di halaman gereja atau bisa datang langsung di kantor gereja setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 8 sampai pukul 15.00. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jemaat, mari kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat, kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
besertamu. dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, tema kebaktian hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia adalah gereja yang terus membaharui diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan masing-masing. Terlebih lagi, kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk membarui diri. Kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat Tuhan, kita akan bersama mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kadang kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat, dengan berdiri kita akan menerima
berita anugerah yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pesan pastoral dari BPMS. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah
di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Marilah Bapak Ibu, kita menyiapkan diri kita untuk menghayati sabda Tuhan. Kita akan berdoa. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh merayakan ulang tahun GKI ke-32. Kiranya sabda-Mu akan menolong kami di dalam menghayati pesan-pesan yang ingin Kau sampaikan, melengkapi perayaan sukacita karena boleh merayakan ulang tahun. Kami percaya Roh Kudus akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Demikianlah jemaat yang kekasih, kita boleh mendengarkan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka kita merayakan ulang tahun GKI, tema ibadah kita adalah gereja yang terus membarui diri.
32 tahun lamanya Tuhan telah menyertai perjalanan GKI. Sehingga dalam ibadah ini kita boleh merayakan ibadah syukur. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan kembali bahwa perjalanan kita boleh merayakan 32 tahun ulang tahun GKI tidak lepas dari peristiwa sebelumnya. Kala itu pada tanggal 26 Agustus 1988 merupakan sebuah tanggal penyatuan ketiga sinode wilayah menjadi satu gereja. Pada awalnya GKI terdiri dari 3 gereja yang terpisah, yaitu Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1934, GKI Jawa Barat yang didirikan pada tanggal 24 Maret 1940, dan GKI Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan semangat kebersamaan dan persatuan, maka sejak tahun 1962, ketiga gereja itu berusaha meleburkan dirinya menjadi satu wadah Sinode Am GKI. Tentu saja semangat dan cita-cita tersebut barulah terwujud pada tanggal 26 Agustus 1988 dengan ditandai pengikraran satu GKI oleh ketiga gereja tersebut. Sebab itu tidak berlebihan jikalau kita mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan sejarah GKI yang ke-32. Dan dalam kesempatan ulang tahun ini juga dibarengi dengan sebuah sikap yang terbuka dan tulus untuk melakukan semacam introspeksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dalam kebersamaan atau dalam istilah lain kesederapan sebagai GKI serta komitmen dalam menjalankan panggilan sebagai mitra Allah. Jemaat yang kekasih, tema ibadah kita ini sesungguhnya ingin mengajak kita untuk terus berada dalam proses pembaruan diri agar semakin menjadi mitra Allah yang menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Sebab gereja yang hidup, gereja yang bersedia membarui dan diperbarui ke arah yang lebih baik, karena gereja yang tidak memperbarui dan diperbarui berarti akan mengalami sebuah stagnasi, mandek ataupun mati yang akhirnya akan ditinggalkan oleh warganya. Karena akan menjadi sebuah monumen bisu yang tidak bermakna dan tidak memberikan manfaat baik bagi umat Tuhan maupun juga bagi Tuhan sendiri. Dengan adanya pembaruan, gereja dan umat Tuhan akan semakin dimampukan menjadi mitra Allah. Umat Tuhan dijadikan mitra Allah karena itu adalah inisiatif datangnya dari Allah. Dan Allah menjadikan kita sebagai rekan, kawan, teman kerjanya. Tentu ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Mengingat bahwa Allah sebagai sang pencipta mau bekerja sama dengan ciptaannya.
Sang penebus mau bekerja sama dengan yang ditebus. Allah yang Maha Kudus menjadikan kita, manusia berdosa, menjadi kawan sekerja Allah. Disinilah kita disadarkan bahwa kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya saja kepada Allah atau menerima berkat-berkat Tuhan, tapi juga untuk bekerja bersama dengan Dia. Sekaligus mengajak kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi dunia di mana kita hidup. Bersama Allah, kita dipanggil untuk menghadirkan shalom bagi seluruh ciptaan. Jika Allah menjadikan kita mitranya, berarti kita adalah orang-orang yang dipercaya Allah. Orang yang dianggap mampu, dianggap cakap untuk mengerjakan urusan kerajaan Allah. Bahkan dipercaya seperti kisah pengakuan iman Petrus kepada Yesus. Ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pengakuan Simon Petrus ini tentu saja ditanggapi oleh Yesus dengan ucapan selamat berbahagia. Mengapa? Oleh karena pengakuan itu sebenarnya bukan lahir dari pikiran manusia, tetapi dari tuntunan Bapa yang di surga. Sehingga tibalah saatnya bagi Yesus untuk menyerahkan tongkat estafet kepada Simon Petrus dan juga teman-temannya. Itulah sebabnya Simon disebut oleh Yesus sebagai batu karang. Dan di atas batu karang itu gereja Tuhan dibangun yang tidak terkalahkan oleh maut. Jemaat, batu karang menjadi tempat berlindung dari hempasan ombak dan tempat berpegang agar tidak terhanyut oleh arus yang ganas. Jikalau ini diterapkan kepada Simon Petrus, berarti Simon Petrus bertugas melindungi umat yang dibangun oleh Yesus dari mara bahaya yang selalu menghujam. Alam maut tak akan bisa menguasainya. Maksudnya adalah tidak akan bisa mematikan kumpulan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang pada zaman dahulu suka membayangkan jalan ke alam maut sebagai lubang yang menganga lebar, seperti liang lahat yang besar. Semua orang mati pasti akan ke sana dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya cara untuk mencegah agar orang itu tidak tersedot ke dalamnya ialah dengan menyumbat melalui batu besar yang tidak bakal tertelan dan tergoyahkan. Demikianlah Petrus digambarkan sebagai tempat Yesus mendirikan umat yang tidak terkuasai oleh alam maut. Dengan begitu, mengapa Petrus diberi kunci kerajaan surga? Pemegang kunci kerajaan surga. Karena keteguhan dan kekuatan iman Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Memberi kunci berarti memberi otoritas. Memberi kuasa penuh untuk menjaga dan melayani. Kekuasaan yang diterima Petrus dari Yesus adalah sebuah perutusan
untuk melanjutkan karya Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus menempatkan Petrus sebagai mitranya, sebagai rekan kerjanya dalam memberitakan Injil. Hingga akhirnya terbentuk persekutuan umat yang hidup berdasarkan ajaran dari Kristus. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Petrus yang kemudian menjadi pemimpin dari para rasul setelah peristiwa Pentakosta mengabarkan Injil, membuat keputusan dan mengarahkan. Bahkan setengah dari kitab Kisah Para Rasul berisi kesaksian Petrus tentang Sang Mesias. Tak terpungkiri lagi, Petrus menjadi orang pertama yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Simon, Petrus dan rekan-rekannya telah membuktikan bahwa dirinya telah menjadi mitra Allah. Persekutuan umat tidak lagi hidup untuk dirinya saja, tetapi juga umat yang kehadirannya memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Persekutuan umat yang kehadirannya menciptakan perubahan. Perubahan itulah yang membawa kehidupan dengan nilai-nilai yang lebih. Persekutuan umat yang merayakan kehidupan sebagai mitra Allah dengan berbagi kehidupan kepada sesama dan menjadi agen pembaharuan bagi konteks di mana ia ditempatkan. Demikianlah juga Bapak Ibu jika kita merefleksikan apa yang tertera di dalam Injil Matius tadi. GKI sebagai mitra Allah juga dipanggil untuk mewujudkan kehidupan yang relevan, berdampak dengan cara membuka diri di tengah pergumulan bangsa. Tentu ada banyak pergumulan bangsa kita. Misalnya kita menghayati bagaimana melalui pandemi ini banyak terjadi pengangguran. Ini persoalan yang serius ya. Karena pengangguran yang banyak akan berdampak kepada lahirnya kejahatan. Kita juga menyaksikan persoalan COVID-19 yang belum selesai meskipun telah dikatakan ditemukan obatnya. Namun sambutan Pak Presiden tadi pagi telah mengingatkan kita bahwa korban COVID-19 tidak hanya masyarakat pada umumnya, tetapi juga banyak yang berasal dari dokter, perawat, yang telah mengorbankan seluruh pelayanannya untuk kemanusiaan. Kita juga melihat soal pendidikan. Siapa yang tidak pusing dengan pendidikan sekarang? Karena banyak anak-anak yang mengalami kesulitan. Misalnya dengan teknologi yang bersifat streaming atau online, kalau itu tidak bisa connect, gangguan satelit, internet, maka anak-anak akan mengalami keresahan. Belum lagi dari sisi orang tua, tidak sepenuhnya mampu untuk mendampingi anak-anak ketika mereka bertanya tentang soal-soal di sekolah. Terkadang kemampuan orang tua sudah berbeda dengan zaman yang berubah ini. Belum lagi kalau kita bicara soal berseliweran juga, materi-materi pendidikan anak-anak secara online juga disertai dengan gambar-gambar porno. Dan ini tentu saja membawa sebuah keresahan. Ini persoalan Bapak Ibu. Kemudian kita menghayati adalah soal tantangan kemajuan teknologi yang seharusnya bisa dipakai untuk
manfaat kehidupan umat manusia banyak kali disalahgunakan, sehingga kemajuan teknologi pada akhirnya justru mengancam kehidupan kemanusiaan. Secara intern, persoalan gereja yang sampai saat ini masih dipergumulkan adalah soal perjamuan kudus anak. Ada sebagian GKI di Jawa Barat dan Jawa Timur belum sepenuhnya melakukan perjamuan kudus anak. Tetapi bagi gereja-gereja yang masuk wilayah Sinode Jawa Tengah sudah melakukan perjamuan kudus anak. Kita juga sedang menggumulkan persoalan hubungan antara rekan-rekan dalam sebuah komunitas sinode. Kadang-kadang ada kesan hierarkis, ya. Padahal sesungguhnya diharapkan hubungan itu tidak demikian. Dan ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita diperhadapkan dalam masa kita sedang merayakan ulang tahun ini. Kita tahu bahwa apa yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu, merupakan persoalan yang tidak sederhana, tidak mudah. Bagaimana sebagai mitra Allah bisa berbagi kehidupan untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Tantangan dan hambatan tidak hanya persoalan tadi, tapi juga persoalan-persoalan yang menyangkut sisi-sisi yang berbeda. Seperti adanya perasaan-perasaan tidak bersedia bekerja sama dengan yang lain. Adanya perasaan hidup lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Adanya sisi kelemahan baik dari segi personal maupun sebagai lembaga gereja. Tetapi semua hal itu sesungguhnya harus kita hadapi. Tidak perlu diratapi dan disesali, apalagi dicela. Pembaharuan hidup yang kita lakukan bukan mengikuti keinginan dunia, tetapi keinginan Tuhan, dan tentu di sini diperlukan sebuah kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan agar semakin mampu menjalankan peran sebagai mitra Allah. Inilah saat yang tepat sesungguhnya ketika merayakan ulang tahun untuk mengkaji kembali kehadiran GKI menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia, sehingga setiap umat Tuhan bisa memahami dengan baik, bisa bertekad untuk mewujudkan apa yang menjadi pesan itu, sehingga tidak menjadi sebuah pemahaman saja atau semacam slogan yang pada akhirnya tidak dilakukan apa-apa. Marilah jemaat yang kekasih, kita berfokus untuk mengerjakan bagian kita sebagai mitra Allah. Mitra yang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera itu. Sehingga dengan jalan demikian, kita tidak kehilangan jati diri, sebab Tuhan terus menolong kita mengalami pembaharuan, sehingga sebagai gereja kita tidak kehilangan arah dan tujuan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam menghayati ulang tahun 32 GKI. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah hadir bersama dengan umat-Mu GKI Ngurah di dalam merayakan ulang tahun 32 GKI dalam penyatuan ini. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa pembaharuan dari Tuhan, niscaya kami tidak mampu untuk menjadi mitra Tuhan mewujudkan damai sejahtera. Dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan, memberikan motivasi kepada kami, menyadarkan kami bahwa tantangan itu ada, supaya kami terus bergulir, tidak stagnan, dengan tetap menyadari akan tantangan-tantangan yang ada. Gereja Tuhan di GKI Ngurah dipanggil untuk menggumuli persoalan-persoalan di sekitar masyarakat dunia di sekitarnya, sehingga Injil Tuhan yang memberikan damai sejahtera juga dapat dirasakan oleh masyarakat, bahkan juga oleh jemaat GKI Ngurah itu sendiri. Pada kesempatan ini Tuhan, kami masih mendoakan untuk situasi perjalanan bangsa kami, sekalipun telah merayakan ulang tahun. Biarlah Tuhan, ulang tahun negara kami menjadi momen yang baik untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sudah menyertai kebersamaan dalam perbedaan, kerukunan, keragaman, sehingga ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia semakin semarak untuk merefleksikan perjalanan bangsa kami. Kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang sudah dikerjakan, tetapi juga ada banyak hal yang masih akan dikerjakan. Tolonglah ya Tuhan pemerintah, supaya diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini, sehingga kami sebagai masyarakat juga terus mendoakan perjalanan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam bagi bangsa kami, sehingga kami bisa hidup memelihara alam sekitar yang Tuhan percayakan. Begitu juga dapat bermanfaat bagi ketersediaan pangan, menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang masih belum berakhir. Telah banyak peristiwa-peristiwa yang menjadikan kami harus serius menghadapi pandemi COVID ini, sehingga kami tidak boleh melupakan untuk selalu memberlakukan protokol kesehatan, agar di setiap waktu kami tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan, tetap beristirahat dengan baik, cuci tangan dan seterusnya. Kami juga serahkan Tuhan supaya pada saatnya nanti apa yang diluncurkan oleh pemerintah dapat menjadi jawaban bagi masyarakat, sehingga COVID-19 bisa diatasi. Kami juga mendoakan Tuhan bagi perjalanan GKI Ngurah di tengah-tengah peristiwa COVID-19 maupun juga berbagai macam perkembangan dunia ini, supaya GKI Ngurah baik melalui para majelis, juga melalui calon pendeta, Maseta Dahana, dapat bekerja sama untuk
melayani pekerjaan Tuhan. Berkatilah setiap badan pelayanan jemaat, aktivis gereja, juga segenap simpatisan, agar mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Begitu juga kami serahkan Pak Gideon sebagai konsulen supaya tetap dapat membimbing dan mengarahkan untuk menjadikan GKI Gurah menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Saudara Hosea maupun Mas Kris, Tuhan berkatilah hamba-hambamu ini, supaya mereka pada saatnya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya kami serahkan Tuhan akan seluruh perjalanan hidup kami, baik saat ini maupun juga seterusnya, supaya kami dapat diberikan kesehatan, kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan didasari dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Persembahan dapat dimasukkan di kotak di depan gereja. Mari kita pujikan dari KJ 288. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk memberi sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, layakkan kuduskan supaya dapat digunakan untuk sarana kemuliaan-Mu khususnya di GKI Gurah. Dan Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu di GKI Gurah di masa pandemi ini Tuhan, berikan berkat-Mu buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap
penatua yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh sangat mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.